dalam hidup tentulah orang tua kandung. Bisa dipastikan, sebagian besar orang tua kandung memiliki ikatan batin yang kuat terhadap anak-anaknya. Begitupun sebaliknya. Sayangnya, tidak semua orang beruntung mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu kandung. Adanya berbagai persoalan hidup seperti perceraian, kesulitan ekonomi, hingga kasus penculikan, hingga kemudian diperdagangkan. Berbagai alasan bisa mendasari seseorang dalam melakukan adopsi. Mulai dari keinginan untuk memiliki anak, atau karena ingin menolong sesama. Dan meskipun sang anaklah diadopsi oleh orang tua lain yang lebih baik dan lebih berkecukupan, tidak jarang si anak mencari orang tua kandung yang telah melahirkannya. Seperti berbagai kisah berikut yang kami rangkum untuk Anda dalam 7 kisah anak adopsi mencari jati diri. Belanda bernama Sander Metz ini terlahir dengan nama Budi Santoso. Belakangan namanya mencuat khususnya di media sosial setelah ia memposting foto dan video berisikan pencarian keluarganya di Indonesia. Metz mengklaim bahwa keluarganya berada di Ambarawa, Indonesia. Polisi menggunakan beberapa rujukan untuk mencari keluarganya, yaitu sebuah foto akta kelahiran dan surat adopsi. Pada surat kelahiran, Budi Santoso beralamat di Dusun Kalipawon, Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Budi alias Sander lahir dari seorang perempuan bernama Warni. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, yakni Ibu Warni. Namun dari hasil keterangan, ia mengaku bukan ibu kandung Budi Santoso alias Sander Metz, melainkan budenya. Ia enggan memberikan informasi mengenai siapa sebenarnya ibu kandung Budi Santoso. Ibu Warni hanya menceritakan bahwa Sander diadopsi oleh sebuah keluarga di Belanda setelah beberapa saat berada di sebuah panti asuhan di Semarang. Sementara itu, seorang pria bernama Budi Rahayo yang diklaim Sander Metz sebagai kakaknya, hingga kini belum diketahui keberadaannya sebagaimana identitas ibu kandungnya. Belum jelas mengapa yang dicantumkan di akte kelahiran bukan nama ibu kandungnya, termasuk apa alasannya diadopsi hingga ke Belanda. Mereka masih terus mencari tahu kebenarannya. Gadis berusia 21 tahun bernama Poppy Royal telah hidup bahagia bersama orang tua angkatnya di Oxfordshire, namun gadis ini selalu ingin mencari tahu keberadaan orang tua kandungnya. Poppy telah diadopsi oleh pasangan asal Inggris saat ia masih berusia 5 bulan. Hingga pada usia 18 tahun, ia memutuskan untuk mencari ibu kandung dan jati diri yang sebenarnya. Setelah memberanikan diri untuk bertanya, akhirnya orang tua angkat mengatakan bahwa mereka mengadopsi Poppy dari sebuah keluarga buruh di sebuah perkebunan teh di Sri Lanka. 2013 lalu, Poppy terbang ke Sri Lanka. Lewat seorang yang pandai berbahasa Inggris, Poppy berhasil menemukan keberadaan sang ibu setelah melakukan perjalanan 5 jam ke sebuah desa terpencil. Selain sang ibu, ia pun bertemu kedua saudarinya, sedangkan sang ayah telah lama meninggal dunia. Sejak dipertemukan dengan keluarganya, kini Poppy yang kembali ke Oxfordshire bisa berkomunikasi melalui telepon dan sosial media dengan keluarga yang ada di Sri Lanka. Mengaku pergi bersama kakaknya menggunakan kereta api pada 1986. Kemudian mereka terpisah setelah ia tertidur selama 14 jam di stasiun. Ia pun terdampar di daerah kumuh di daerah Calcutta, India, tanpa tahu jalan pulang. Sampai akhirnya ia dipelihara panti asuhan dan diadopsi oleh keluarga yang berasal dari Australia. Meski dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan, Brayeli ingin mengetahui jati dirinya. Ia kemudian mencari lokasi tempatnya pertama kali terdampar dengan menggunakan Google Earth. Dari situ ia mengkalkulasi 14 jam perjalanan kereta api dengan kecepatan rata-rata kereta api di India. Akhirnya ia menetapkan bahwa Kandawa adalah kota yang ia cari. Brayeli kemudian melangkahkan kakinya untuk mengunjungi Kandawa.
Bermodalkan nama orang tuanya, Brierley berusaha bertanya kepada warga sekitar. Warga yang mengenal orang tua Brierley akhirnya mengantarkannya ke alamat baru orang tuanya. Ia pun dapat bertemu kembali dengan ibunya, walaupun sang kakak ternyata telah meninggal. Kisahnya ini sempat ia bukukan dan laris di pasaran. Bahkan Hollywood telah mengangkat kisahnya itu menjadi sebuah film berjudul Lion. Wanita asal negeri kincir angin Belanda ini mengisi kesehariannya dengan mengajar biola dan konser, baik di dalam maupun luar negeri, seperti Spanyol, Jepang, Italia, Jerman, dan Irlandia. Hartini ternyata sejak kecil diadopsi oleh orang Belanda. Keberadaannya di Indonesia 6 bulan terakhir adalah bagian dari perjuangannya mencari ibu kandungnya. Perempuan kelahiran Jakarta 5 Maret 1981 ini diadopsi oleh orang Belanda lewat Yayasan Emmanuel yang beralamat di Jakarta. Saat Hartini lahir, sang ibu yang berasal dari Garung, Wonosobo, Jawa Tengah itu masih berusia 25 tahun. Dulu, ia adalah petani yang tinggal di Pulau Asem, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi yang ia ketahui, Hartini pun berjuang untuk bertemu dengan ibunya. Organisasi Belanda bernama Spoorlos sempat membantunya dalam melakukan pencarian. Hartini juga sempat diwawancarai pada salah satu program stasiun TV swasta perihal pencariannya yang belum membuahkan hasil tersebut. Sophie English lahir di Saigon dalam era Perang Vietnam, namun ia diadopsi dan tumbuh di Australia. Ia masih berharap bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Sophie pun kembali ke Vietnam untuk mencari jati dirinya. Ia baru berusia 10 bulan ketika diterbangkan keluar dari Vietnam ke Australia pada 1969. Ia tidak memiliki banyak informasi tentang ayah dan ibu kandungnya dan mengapa ia diadopsi. Seperti diketahui, ratusan anak Vietnam diadopsi oleh keluarga Australia selama era perang saat itu. Anak-anak adopsi ini diklaim akan memiliki kehidupan yang lebih baik di Australia dibandingkan di negara asal yang dilanda perang. Perjuangan Sophie membuahkan hasil. Ia dapat bertemu sang ibu dan juga mendapatkan jawaban-jawaban atas banyak pertanyaan yang menghantuinya selama ini. Yang bernama asli Du Chin Chol adalah seorang anak Korea yang diadopsi oleh keluarga Amerika ketika berusia 5 tahun. Ketika lulus SMA, ia pun hendak mencari orang tua kandungnya. Ia bergabung dengan tentara Amerika dan meminta untuk ditempatkan di Korea Selatan. Hingga ia akhirnya berhasil bertemu pria yang diklaim sebagai ayah biologisnya. Namun hal yang mengejutkan terjadi ketika Aaron mendapatkan hasil tes DNA yang menyatakan bahwa ia bukanlah anak kandung dari ayahnya tersebut. Meski kecewa, Aaron tetap bahagia karena bisa mengetahui jati dirinya. Akhirnya Aaron pun memutuskan untuk kembali melanjutkan hidupnya di Amerika bersama dengan keluarga angkat yang telah membesarkannya. Kisah mengharukan ini telah diangkat ke dalam film di Korea berjudul My Father. Stinson telah menghabiskan seluruh hidupnya bertanya-tanya siapa ibu kandungnya dan mengapa ia diadopsi 47 tahun yang lalu. Ia tidak pernah tahu bahwa ibu kandungnya, Christine Shirley, yang kini berusia 66 tahun, telah mencarinya selama beberapa dekade. Hingga akhirnya mereka dipertemukan untuk pertama kalinya setelah terpisah selama kurang lebih 47 tahun. Mereka dapat berjumpa karena pada Desember 2013 di Ohio, undang-undang tentang catatan adopsi diperbaharui seiring dengan pemerintahan yang baru. Maka dari itu, data anak yang diadopsi dari tahun 1964 hingga 1996 disarankan pemerintah untuk segera didata ulang. Pada saat pendataan ulang tersebut, keluarga yang dihubungi satu persatu mulai mengganti akte kelahiran mereka dengan yang baru. Dari sinilah Kirisa mengetahui asalnya dan langsung menghubungi pihak pemerintah Ohio untuk menggali
informasi. Takdir pun mempertemukan ibu dan anak kembali. Dan itulah pemirsa, ketujuh kisah anak adopsi mencari jati diri versi on the spot.